Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Teman-teman, di video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari Otong Mulyono. Beli bahas Theta, maksimum supply-nya sudah habis. Gimana prospeknya untuk jangka panjang? Oke, kalau kita lihat dari websitenya, Theta ini adalah sebuah project yang berbasiskan dengan pembangunan infrastruktur, terutama terutama di bidang video, media, dan juga entertainment. Jadi ini hubungannya sama dunia-dunia hiburan, teman-teman. Contohnya dia ada layanan seperti video streaming, kemudian media, mungkin ada musik juga, dan juga entertainment. Ini mungkin masuknya seperti gaming, teman-teman. Jadi project dari Theta ini kalau teman-teman suka baca white paper itu mirip kayak projectnya Veracity ya. Veracity kalau nggak salah. Nah itu juga entertainment teman-teman. Dan Meta ini, sorry bukan Meta, tapi Theta ini dia baru aja launching mainnet terbaru 4.0 yang mereka kasih nama Meta Chain. Kalau kita lihat dari informasinya, Meta Chain ini adalah sebuah penggabungan scaling antar lintas blockchain, teman-teman. Jadi nanti tujuannya supaya transaksi yang mereka lakukan ataupun kegiatan transfer data dan lain sebagainya itu bisa lebih mudah lintas blockchain. Seperti dia akan terkoneksi sama BSC, Binance Smart Chain ya, BNB Smart Chain, Ethereum, Avalanche Chain, kemudian ada um, Theta Main Chain. Ini juga akan berhubungan sama layer pertama, layer kedua, layer ketiga dari infrastruktur dari Theta. Jadi yaitu tujuannya supaya mereka bisa lebih mudah dalam hal bidang pembayaran, kemudian video tracking, dan juga developer developer buat gaming juga termasuk di dalamnya, teman-teman. Jadi ini adalah progres yang mereka sedang kerjakan buat sekarang. Jadi Meta Chain ini nanti bisa dicek langsung di Meta Chain Explorer ya. Di sini kita bisa lihat aktivitas transaksi yang terjadi pada Meta, pada Theta seperti apa, dan juga ya masih masih banyak lah yang bisa kita lihat di sana. Sementara itu kalau menurut data memang maksimum supply dari Theta ini 1 miliar koin saja dan sudah tercapai maksimum supply-nya. Sementara kalau kita lihat dari volume perdagangan dari Theta ini nggak terlalu banyak, teman-teman. Jadi belakangan volumenya justru turun. Saya sendiri kok agak kurang tahu kenapa. Dan untuk perdagangannya Theta udah cukup banyak ya, bisa diperdagangkan di banyak exchange seperti KuCoin, Binance, kemudian OKX, Huobi Global, Get.io, Bybit, OKX. Jadi udah banyak banget exchange yang bisa memperdagangkan. Jadi untuk masalah likuidasi nggak ada terlalu masalah. Dari pembaruan berita, mereka baru aja bikin new gaming hub. Jadi ini mungkin seperti kayak cafe gitu, tempat orang main gaming yang disupport langsung oleh Theta Network bersama dengan Descript. Descript, kemudian mereka juga baru update soal ini ada kegiatan NFT ya, karena Theta sendiri kan proyeknya nggak cuma di bidang entertainment, hiburan, tapi juga masuk ke ranah NFT. Jadi mereka baru aja bekerja sama sama perusahaan decentralized NFT, Replay namanya, teman-teman. Kemudian ini ada kegiatan soal hybrid distribution content model. Oke. Jadi rata-rata memang progres yang mereka lakukan itu lebih banyak di bidang hiburan. Jadi buat sekarang saya sendiri kurang tahu ya gimana industri hiburan. Apakah rame banget atau biasa aja atau justru makin turun. Ini mereka ada kerjasama terakhir di 28 Maret ya. Ini untuk kerjasama bersama Hacktown. Salah satu organisasi bisa dibilang yang progresnya itu adalah buat hacking, teman-teman. Jadi buat hacking, buat dites ya apakah network daripada Theta cukup bagus. Mereka mengaplikasikannya di video, meta chain, NFT, gaming atau metaverse daripada project Theta. Lalu gimana untuk project kedepannya ya saya rasa mungkin tergantung rame atau tidaknya sebuah entertainment yang ditawarkan dari Theta Network sendiri. Karena kalau kita perhatikan sebenarnya project mereka cukup banyak. Mereka terhubung, mereka menghubungkan satu dengan yang lainnya. Jadi lintas blockchain juga, apalagi Theta disupport sama Google. Jadi kalau bisa dibilang projectnya nggak bagus, ya projectnya bagus teman-teman. Hanya saja sekarang tergantung seperti apa adopsi daripada market ya.
Jadi mereka disupport Google, disupport juga sama Sony. Kemudian ini American Idol. Jadi yang namanya project berbasiskan entertainment perlu banget buat buat mereka kerjasama sama perusahaan-perusahaan yang ada berhubungan sama layanan daripada entertainment atau hiburan. Jadi projectnya ya bisa dibilang bagus teman-teman. Nah, sekarang tinggal adopsi aja nih. Apakah adopsi daripada project dari Theta ini rame atau enggak? Jadi kalau secara price action pergerakan harga ya, Theta sebelumnya sempat drop teman-teman, level supportnya terakhir di 0,7. Ini menjadi level bottom sementara buat Theta di kala bear market kemarin, dan sekarang progresnya dia udah mulai sedikit recover dan justru naik di atas dari level support yang juga menurut saya major itu di 0,998. Sekarang progresnya masih bergerak sideways aja dengan volume yang agak sedikit turun dan juga volume smart money yang juga turun. Dari MACD sendiri menunjukkan Theta kecenderungannya adalah korektif buat sekarang. Jadi kemungkinan masih bakalan koreksi teman-teman. Kalau kita compare sama pergerakan dari Bitcoin ya, Bitcoin hari ini ada sedikit kenaikan ke sekitar 29,4 ribu. Jadi ada sedikit kenaikan pada pergerakan Bitcoin, sementara BTC dominance-nya juga sama menguat. Altcoin ada beberapa yang turun, Theta salah satunya, masih tertekan sekitar 2% buat perdagangan hari ini. Kalau secara pergerakan harga, ekspektasi kita adalah dia bisa kembali recover balik ya, harganya naik sampai $9 sampai $13, itu harapannya. Sementara kita masih belum melewati $1 dan mungkin masih perlu waktu teman-teman. Setidaknya sampai momentum bagus untuk datang. Kalau menurut saya momentum yang mungkin bisa dimanfaatkan yaitu di di bull market halving Bitcoin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Theta ada kerjasama misalkan sama perusahaan entertainment lain. Ya siapa tahu dia kerjasama sama Disney. Kita nggak pernah tahu kedepannya apa progres yang bakal mereka kerjakan. Tapi itu adalah hal-hal yang mungkin bisa mendongkrak harga Theta. Karena kalau jujur, kalau boleh jujur ya, pergerakan Theta nggak terlalu gimana-gimana ya. Kenaikan harganya nggak seberapa, kemudian penurunan juga nggak terlalu gimana-gimana. Jadi bisa dibilang sementara pergerakannya cenderung sideways aja. Kemudian maksimum supply ini 1 miliar ini mungkin juga berdampak sama market cap teman-teman. Ingat, makin besar market cap, makin banyak dana yang dibutuhkan untuk menaikkan harganya. Ketika Theta sudah mencapai supply maksimum seperti ini, itu berarti akan ada kemungkinan market maker udah agak berat buat naikin harganya. Tapi itu akan beda cerita kalau adopsinya cukup banyak dari para retail juga. Jadi bisa dibilang ini ada hubungannya sama minat daripada investor buat sekarang. Kalau melihat dari chartnya sendiri, sepertinya investor nggak terlalu gimana-gimana pada Theta. Nggak terlalu agresif lah bisa dibilang buat adopsinya. Sehingga ya ditunjukkan sama pergerakan harga yang seperti ini. Kayaknya buat naik pun agak berat teman-teman. Gitu sih buat Theta ya, buat sementara. Tapi kalau buat jangka panjang, saya rasa harganya pasti bakalan naik nanti. Apakah bisa menembus all time high itu belum tentu, karena masih harus melihat seperti apa ke depannya progres dari Theta sendiri dan juga momentumnya. Itu yang paling penting. Tapi dia kemungkinan akan naik, hanya saja naiknya itu seberapa kita nggak pernah tahu pasti teman-teman. Sementara range yang berada di dalam Theta adalah di kisaran 0,97 dan juga di kisaran $2. Kalau bisa naik ke $2 itu udah lumayan banget ya. Kenaikan dari Theta udah sekitar 500%. Sorry, 154%. Jadi udah lumayan banget. Dan sementara ya progresnya masih cenderung bergerak sideways korektif. Jadi gitu aja deh buat pembahasan Theta sementara. Sabar aja buat teman-teman yang masih punya. Kalau ada opsi buat di staking mungkin nggak tahu ya bisa di staking atau enggak kalau udah maksimum supply kayak gini. Kayaknya sih enggak ya. Layanan staking mungkin udah di close dan ya di hold aja sih buat teman-teman yang masih punya, yang masih sangkut. Saya rasa kedepannya harganya masih bakalan naik. Hanya saja nggak jamin harganya bakalan ke all time high atau enggak. Tapi yang paling penting itu sabar dulu dalam kondisi sekarang. Market masih dalam posisi korektif konsolidasi. Mungkin akan ada sedikit kenaikan dalam jangka waktu pendek. Oke, gitu aja. Semoga bisa bermanfaat buat pembahasan Theta dan akhir kata saya Andri. Makasih.